Selamat datang kembali ya di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus nih ke bab 4 dari materi yang Anda bagikan. Judulnya Seberapa Besar Ketabahan Anda, dari buku Grit karya Angela Duckworth. Kita lihat yuk skala ketabahan ini. Ini kan alat ya buat coba ukur passion, semangat gitu, sama perseverance, kegigihan Anda. Misi kita hari ini ya bantu Anda pahami skala ini, terus mungkin bisa jadi bahan refleksi diri juga. Iya, yang menarik memang gimana konsep yang abstrak ya, kayak ketabahan ini dicoba dikasih angka gitu. Tapi penting banget dicatat, skala ini tuh bukan label mati. Lebih kayak cermin aja. Refleksi posisi Anda saat ini gitu, soal komitmen dan kegigihan ngejar tujuan jangka panjang. Betul, betul. Bukan tes yang hasilnya mutlak ya. Jadi skala ini isinya kan 10 pernyataan pendek aja. Anda tinggal nilai diri sendiri skala 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak seperti saya, 5 sangat seperti saya. Misalnya nih, ada pernyataan, ide dan proyek baru kadang bikin perhatian saya kepecah dari yang lama, gitu. Atau ada juga, saya selesaikan apapun yang saya mulai. Nah, Anda tinggal renungkan aja, ini cocok nggak sama Anda? Oke, terus cara hitung skornya gimana? Gampang kok. Buat skor total ketabahan Anda, tinggal jumlahin poin semua 10 item itu, terus dibagi 10. Jadi dapat rata-ratanya. Skornya nanti antara 1 paling rendah sampai 5 paling tinggi. Paling tabah gitu ya kalau 5. Iya, tapi, nah ini perlu diingat banget. Skor ini cuma potret sesaat loh. Salah satu argumen utama Duckworth di buku ini kan, ketabahan itu bisa tumbuh, bisa dikembangkan. Oh, jadi bukan harga mati ya skornya? Bukan. Jadi skor ini lebih ke titik awal kesadaran, bukan tujuan akhir. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya menarik banget. Ternyata ketabahan itu dipecah lagi ya. Jadi ada 2 komponen, passion sama perseverance. Ini nunjukin kalau tabah itu nggak cuma soal kerja keras doang. Tepat sekali. Jadi komponen passion di sini itu lebih ke konsistensi minat sama tujuan jangka panjang Anda. Tetap setia nggak sama arah yang sama. Dari tahun ke tahun gitu. Jadi bukan sekedar semangat di awal ya. Bukan. Bukan antusiasme sesaat atau suka banyak hal tapi ganti-ganti terus. Ini lebih ke komitmen mendalam ke satu bidang atau tujuan utama. Nah, ini diukur dari item-item yang nomornya ganjil di skala itu. Oke, item ganjil buat passion. Terus yang perseverance, itu berarti soal gigihnya ya? Betul. Perseverance itu soal kemampuan Anda buat terus maju. Walau ada tantangan, kesulitan, bahkan mungkin gagal. Bangkit lagi gitu ya kalau jatuh. Ya, persis. Nggak gampang nyerah gitulah. Ini diukurnya dari item-item yang nomornya genap. Oke, jadi bisa dihitung skornya masing-masing juga dong ya, buat passion sama perseverance? Bisa banget. Anda bisa hitung rata-rata skor buat item ganjil, passion, dan item genap, perseverance, secara terpisah. Jadi bisa kelihatan, Anda mungkin lebih kuat di mana? Di passion atau di perseverance? Atau mungkin seimbang? Wah, ini menarik. Terus, biar ada gambaran skor kita ini bagus atau enggak, gimana? Di materi Anda kan ada tabel persentil itu ya, dari sampel orang dewasa di Amerika. Iya, itu untuk kasih konteks aja. Misalnya kalau skor total Anda 3,8, itu artinya Anda di persentil ke-50. Rata-rata lah di sampel itu. Kalau dapat 4,5, wah itu udah tinggi, persentil ke-90. Oke, jadi bisa sedikit membandingkan ya, walaupun konteks budaya mungkin beda. Dan yang menarik juga, katanya skor ketabahan ini seringnya nggak terlalu berhubungan sama ukuran bakat biasa ya. Maksudnya gimana tuh? Nah, itu dia. Salah satu temuan kunci yang menggarisbawahi pentingnya ketabahan itu sendiri. Artinya gini, punya bakat alami di suatu bidang itu nggak otomatis jamin orang itu bakal gigih buat sukses jangka panjang di situ. Oh, Sebaliknya, justru ketabahan, kombinasi passion dan perseverance tadi, itu sering jadi faktor pembeda yang lebih kuat. Ini menguatin banget ide kalau usaha sama konsistensi itu, wah, krusial banget. saya jadi mikir nih, mungkin ada yang agak ragu gitu ya. Masa sih kuesioner simple gini bisa beneran nangkap sesuatu yang kompleks kayak ketabahan? Gimana tuh pandangan Duckworth soal ini? Ya Duckworth sendiri ngakuin kok keterbatasan alat ukur kayak gini. Pasti ada. Tapi argumennya, skala ini tuh cukup valid sebagai indikator self-perception. Gimana Anda melihat diri Anda sendiri soal elemen-elemen kunci ketabahan itu? Jadi lebih ke persepsi diri ya? Betul. Ini bukan diagnosis psikologis yang gimana gitu ya, tapi lebih ke alat refleksi.
Dan dalam penelitiannya, skor ini terbukti ada hubungannya sama pencapaian jangka panjang di banyak bidang. Jadi kuncinya tuh, ya gunakan ini sebagai pemantik kesadaran diri, bukan buat ngejudge diri sendiri. Oke, masuk akal. Kalau skor Anda mungkin terasa rendah di satu komponen, misalnya passion, ya itu bisa jadi sinyal buat, coba eksplorasi minat lebih dalam lagi. Atau skor perseverance rendah, ya itu bisa jadi titik awal buat bangun strategi ngadepin kesulitan. Dua-duanya ini, kata Duckworth, bisa dikembangin kok. Sip. Jadi kalau disimpulin nih ya, skala ketabahan di bab 4 ini ngasih kita semacam kerangka dan bahasa gitu ya, buat mikirin dan bahkan ukur secara sederhana gimana sih tingkat semangat dan kegigihan kita buat tujuan jangka panjang. Alat refleksi praktis lah ya. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa bawa kita ke satu pertanyaan reflektif buat Anda para pendengar. Setelah kita bahas cara ukur ketabahan ini dan lihat dua komponen utamanya, passion yang konsisten dan perseverance yang gigih, kira-kira nih, ada nggak aspek spesifik dari diri Anda terkait dua hal ini yang rasanya paling relevan atau mungkin pingin Anda kembangin lebih jauh habis dengerin ini? Ya, sesuatu buat direnungkan lebih lanjut mungkin.